Cari apartemen siap huni di kawasan BSD City? Check this one out. Halo, selamat datang kembali di channel Property Hunter, channel yang membahas seputar dunia properti paling update, paling lengkap, dan terpercaya tentunya. Kali ini kita mau review sebuah apartemen yang lokasinya ada di Jalan Edutown, Kavling 3 nomor 1 BSD City. Lokasinya strategis banget nih, cuma 1 menit ke Ion Mall BSD, 1 menit ke ASBSD, dan 1 menit ke Prasetya Mulia University. Fasilitasnya menarik banget, dan saat ini lagi ada promo yang oke banget nih. Harganya juga terjangkau banget, bikin penasaran ya. Makanya stay tune dan tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Tapi sebelum kita lanjut, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan update properti keren dan menarik lainnya dari channel Property Hunter. So this is it, please welcome to Apartemen B Residence. Apartemen B Residence ini memiliki 3 tower. Dan biasanya nih, faktor yang paling krusial kalau beli apartemen adalah lahan parkirnya. Tapi don't worry, karena ketersediaan lahan parkir di apartemen B Residence ini sangat cukup. Terdiri dari 6 lantai, mulai dari basement, P1 sampai dengan P5. Teman-teman bisa lihat tuh, area parkirnya yang berwarna coklat. Jadi nggak usah khawatir ya untuk ketersediaan lahan parkir kalau kamu beli di sini. Sekarang saya sudah berada di lobi apartemen B Residence. Lobinya mewah ya dan dijaga security 24 jam, menjamin keamanan setiap penghuni di dalamnya. Di sini sudah beberapa tenan yang ada dan bergabung. Salah satunya bisa teman-teman lihat di belakang saya tuh ada kedai kopi. Jadi bisa hangout bareng teman atau keluarga di sana. Bukan cuma unitnya aja yang ready, tapi fasilitasnya juga udah ready. Salah satunya adalah Infinity Pool. Ini panjangnya 168 meter. Bisa jadi ini adalah Infinity Pool terpanjang yang ada di kawasan BSD. Infinity Pool ini membentang dan menghubungkan ketiga tower yang ada di apartemen B Residence Serpong ya teman-teman. Teman-teman lihat deh, di beberapa sudut disediakan tempat duduk untuk bersantai. Jadi nggak cuma berenang aja, di sini juga bisa bersantai sambil nikmatin hawa udara yang sejuk dan adem kayak gini. Wah, asik banget ya. Kalau tinggal di sini setiap hari bisa serasa kayak liburan. Nggak jauh dari Infinity Pool, di sini ada mini garden. Nah, buat yang suntuk mungkin belajar di dalam unitnya bisa turun ke sini ya. Dan belajar bareng sama teman, atau mungkin sekedar ngadem, cari inspirasi, atau ngobrol bareng teman dan keluarga. Asik banget kan? Dan teman-teman bisa lihat tuh, di sebelah sana ada ayunan. Enak banget ya kalau sore-sore atau mungkin pagi-pagi duduk di sini, main ayunan, nikmatin udara yang sejuk dan angin yang sepoi-sepoi. Di ujung Infinity Pool-nya terdapat Sunken Lounge berbentuk 360 derajat seperti ini teman-teman. Berasa di Bali nggak sih? Jadi berasa staycation setiap hari. Di sini juga dilengkapi dengan fasilitas gym indoor loh teman-teman.
Untuk belanja kebutuhan sehari-hari, di sini juga sudah tersedia minimarket yaitu Indomaret. Teman-teman, sekarang kita udah ada di lantai show unit yang mau kita review. Ini lorongnya nih, cukup lebar dan tinggi, jadi pastinya untuk sirkulasi udara baik banget. Ini dia unit pertama yang mau kita review. Untuk masuk ke dalam pakai akses card loh, jadi aman banget kan? Sekarang kita udah ada di dalam tipe studio yang ada di Tower Lotus. Luasannya 22,7 meter persegi. Untuk tipe studio ini diberikan listrik berdaya 1300 watt ya. Namanya juga tipe studio, pasti ini konsepnya ya kayak hotel. Jadi dari pintu masuk tuh kita akan ketemu sama area dapur yang luasannya sekitar 2 meter lebih lah ya. Jadi bisa masak-masak ringan nih di sini. Meskipun ini apartemen tipe studio, dikasih dapur sebesar ini, saya rasa nih cukup proper ya teman-teman. Tepat di seberang dapur, terdapat area kamar mandi. Nah, kabar baiknya, kalau teman-teman beli unit di Tower Lotus, untuk sanitarinya, yaitu shower mandinya, sudah menggunakan merek Grohe. Dan untuk sanitari lainnya seperti kloset duduk, itu menggunakan merek Toto. Nggak ketinggalan, juga ada area wastafel, lengkap banget ya. Selain kitchen set, di sini juga masih ada space yang cukup untuk meletakkan kulkas 2 pintu seperti ini. Sekarang kita beralih ke sisi sebelah sini. Di sini ada space untuk meletakkan kasur berukuran queen seperti ini nih teman-teman. Cukup banget untuk diisi 2 orang ya. Jadi kalau misalnya kalian mau sharing tinggal bareng teman kampus juga masih bisa nih, karena ruangannya juga cukup tersedia. Di sebelah kasur bisa diletakkan meja kecil seperti itu. Jadi bisa untuk dimanfaatkan meletakkan lampu tidur atau mungkin bisa jadi media untuk meletakkan HP waktu dicas. Di sisi sebelah sini juga ada space yang cukup untuk meletakkan lemari pakaian. Ini sih menarik dan smart karena menggunakan pintu sliding door seperti ini nih lemari pakaiannya. Jadi bisa menghemat space yang cukup di ruangan kompak seperti ini. Tepat di depan tempat tidur juga ada TV dan rak TV-nya. Jadi kalau misalnya malam-malam nungguin datangnya ngantuk atau misalnya mau istirahat, bisa sambil nonton TV. Di bawahnya juga terdapat area storage nih, yang terbuka dan yang tertutup seperti ini nih teman-teman. Jadi barang-barang bisa disimpan di dalam sini supaya unitnya tetap kelihatan rapi. Di sisi sebelah sini juga ada space yang dibuat jadi meja belajar atau mungkin meja kerja, lengkap dengan pouch yang empuk kayak gini nih teman-teman. Dan ini penempatannya enak banget karena deket sama jendela kaca, jadi untuk cahaya alami bisa langsung jadi sumber penerangan waktu belajar atau bekerja di sini. Unit studio ini juga dilengkapi dengan balkon. Ukurannya nggak gede-gede amat sih, tapi juga nggak kecil-kecil amat kok. Wah, kalau dibuka kayak gini, sirkulasi udaranya juga jelas jadi lebih baik. Ada kabar baik nih, setiap pembelian semua tipe yang ada di apartemen di Residen Serpong udah dapat full furnish dan elektronik seperti bed set, wardrobe, TV, AC, kulkas, kitchen set, kompor, cooker hood, grease trap, dan wallpaper. Nggak cuma itu aja. Unitnya juga sudah dilengkapi dengan smart home system. Jadi kamu bisa mengendalikan nyala matiin lampu, TV, dan juga AC dari gadget kamu. Nah, ini kan baru satu layout aja yang kita review. Saya mau tunjukin ke teman-teman 2 layout lainnya dengan ukuran dan tipe yang sama. Buat jadi referensi kamu. Suka yang mana nih? Kita lihat yuk. Nah, sekarang kita udah ada di tipe studio dengan layout yang berbeda dari sebelumnya yang udah kita lihat. Jadi dari pintu utama nih kita akan menemukan area dapur,
Ini area dapurnya dibuat lebih simpel ya, didominasi dengan ton berwarna putih dan sedikit warna biru di sini. Kemudian di seberang dapur juga ada area kamar mandi. Karena ini posisinya juga di Tower Lotus, untuk showernya menggunakan merek Grohe. Untuk unit ini didominasi sama warna biru, mulai dari bed covernya, bantal, headboard, bahkan sampai wallpapernya. Mungkin ini pasti bisa banget jadi referensi untuk pecinta warna biru. Di samping kasurnya juga ada wardrobe. Kita buka ya. Nah, di sini teman-teman bisa meletakkan pakaian kamu. Ternyata di sisi sebelah sini juga bisa dibuka loh. Tada! Nah, ini modelnya kayak rak-rak laci gitu ya. Jadi bisa nyimpen buku pelajaran atau buku bacaan favorit. Tepat di seberang kasur, di sini juga ada TV yang terkesan built-in dengan panelnya. Untuk sebagian panelnya ini dilapisi dengan cermin yang tentunya berfungsi sebagai untuk bercermin, juga memberikan ambience ruangan ini jadi terkesan spacious. By the way, ini bisa dibuka. Tuh. Dan gak cuma di sini aja, sisi bawahnya juga bisa dibuka nih teman-teman. Jadi kamu bisa meletakkan perabotan kamu di sisi sebelah sini juga ya. Jadi unitnya tetap kelihatan rapi. Wah, ternyata selain wardrobe yang tadi kita udah lihat di sebelah sana, di sisi sebelah sini masih ada satu lagi. Jadi, kalau kamu punya dress atau jas yang ukurannya panjang, bisa kamu letakkan dan gantungkan di wardrobe sisi sebelah sini. Di sini juga terdapat area balkon, ukurannya persis sama area balkon yang sebelumnya kita udah lihat. Di samping area balkon, ternyata masih ada space yang cukup besar. Di sini dimanfaatkan untuk meletakkan meja dan kursi seperti ini. Bisa buat belajar atau kerja mungkin. Wah, ternyata bukan cuma area kasurnya aja yang didominasi sama warna biru. Untuk kursinya di sini juga menggunakan warna biru, teman-teman. Nah, sekarang kita udah ada di show unit ketiga tipe studio dengan luasan 22,7 meter persegi. Di sini sebenarnya ukurannya sama percis, tapi saya ngerasa waktu masuk ambience unit ini tuh desainnya lebih mewah ya. Di sini ada dapur yang jelas banget kelihatan berbeda dibanding desain sebelumnya yang tadi udah kita lihat. Untuk top table-nya ini menggunakan granite tile. Dan di sini tuh pakai backsplash berbahan grey mirror juga di bagian atas sana tuh teman-teman. Di sini juga tersedia banyak open storage kayak gini. Kalau teman-teman punya microwave, mungkin bisa jadi inspirasi nih. Teman-teman bisa letakkan di sisi sebelah sini ya. Dan di sebelahnya nih ada space juga untuk meletakkan satu dispenser, kulkas kecil. Dan di sini ada closing storage. Jadi mungkin untuk perlengkapan makan dan perlengkapan masak, ya yang nggak sering-sering banget dipakai, bisa teman-teman taruh di sisi sebelah situ ya. Sama di seberang dapur juga ada area kamar mandinya nih teman-teman. Yang bikin beda di sini bukan cuma area dapurnya. Kita geser ke sisi sebelah sini nih. Tada! Wah, berasa nggak sih? Kalau selain mewah, ini juga rasanya lebih lapang ya. Jadi di sini tuh pakai kasur ukuran single seperti ini nih teman-teman. Dan TV-nya juga digantung di atas sebelah sana. So, kalau misalnya kamu beli unit di apartemen di Residen Serpong dan mungkin kamu tinggal sendirian, alternatif kasur berukuran single kayak gini dan layout seperti ini bisa jadi inspirasi kamu ya. Kenapa? Soalnya dengan penempatan kayak gini nih, kamu tuh bisa taruh meja makan di sisi sebelah sini, muat dengan dua kursi seperti ini. Bedanya lagi, selain terdapat meja makan, di sini juga terdapat space yang cukup untuk meletakkan sofa seperti ini. Jadi bisa duduk-duduk santai deh di sini.
Kemudian di sini nih ada space untuk meletakkan meja dan kursi. Bisa jadi ruang belajar atau ruang kerja. Dan di sisi samping kanan mejanya nih ada area storage lagi. Untuk wardrobe-nya diletakkan tepat di depan kasurnya. Nah ini nih modelnya push button kayak gini nih teman-teman. Tuh. Space-nya juga cukup ya untuk meletakkan pakaian. Dan di belakang saya ini adalah area balkonnya. Sekarang kita udah ada di tipe one bedroom di Tower Lotus. Luasannya 38,35 meter persegi. Untuk tipe one bedroom diberikan listrik berdaya 2200 watt ya. Nah bedanya nih, dari pintu utama untuk tipe one bedroom ini kita nggak langsung masuk ke area kamarnya. Tapi di sini tuh ada area living roomnya. Dari pintu utama kita ketemu sama area kitchen. Tone warna yang digunakan kalem nih. Dan ini sih udah cukup banget untuk ukuran lebarnya dan juga perlengkapannya udah cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan sesi penghuni. Di seberang area kitchen terdapat area kamar mandi yang ukurannya mirip-mirip sama kamar mandi sebelumnya yang tadi udah kita lihat. Di samping area dapur terdapat meja dan kursi makan. Di sisi dinding sebelah sini juga ada TV. Kenapa? Karena di sisi sebelah sini adalah living roomnya. Wah, living roomnya cukup luas ya, dan pencahayaannya juga baik sekali. Mungkin sebagai alternatif ini bisa jadi tambahan kamar nih. Teman-teman tinggal tambahin partisi gipsum, dan ini bisa jadi kamar satu orang anak, atau mungkin yang punya 2 orang anak, teman-teman bisa menggunakan kasur bertingkat. Karena ini tipe one bedroom, pastinya unit ini juga dilengkapi dengan 1 kamar tidur dong. Yuk langsung aja kita lihat. Wow, kamarnya cukup luas nih teman-teman. Dan menariknya, di sini punya 2 view yang berbeda. Di jendela sisi sebelah sini, teman-teman bisa dapetin view Ion Mall BSD. Dan di sisi jendela sebelah sini, teman-teman bisa dapetin view Ice BSD. Asik banget kan? Kamar tidur ini muat banget diisi meja rias set seperti ini. Kasur berukuran queen atau king juga masih oke loh. Dan di balik pintu sebelah sana terdapat lemari yang cukup besar dengan ambalan di sampingnya. Dengan adanya permainan kaca yang ada di lemari dan di balik ambalan itu tentu aja bikin kesan kamar ini jadi spacious. Halo guys, sekarang saya sudah bersama Pak Anton. Beliau adalah Marketing Manager dari Apartemen di Residence Serpong. Selamat pagi Pak Anton. Halo, selamat pagi Mbak Thank you Monica. nih ya Pak, udah sempetin waktunya buat kita. Iya, saya juga terima kasih nih karena Mbak Monica sudah sempat hadir di sini ya. Oke, Pak, tadi saya udah sempat keliling nih di Apartemen di Residence Serpong ini. Boleh jelasin nggak sih Pak mengenai Apartemen di Residence ini ke teman-teman Property Hunter? Oke, terima kasih Mbak Monica. Rekan-rekan Property Hunter, jadi apartemen di Resident ini adalah apartemen yang berkonsep integrasi ya. Jadi kita bangun 3 tower apartemen, ada tower Tulip, kemudian ada Rose, ada Lotus. Nah, apartemen di Resident ini dikembangkan oleh developer ternama MGM Propertindo yang kami sudah punya pengalaman sejak tahun 1996. Wow. Sudah cukup lama. Berarti Jadi, portofolionya juga udah banyak ya sudah Pak? banyak sekali yang kita bangun. Jadi sebelum kami menjadi developer, kita adalah kontraktor. Jadi sudah banyak sekali yang kita sudah bangun, baik itu dari rumah sakit, kemudian gedung perkantoran, kemudian ada beberapa villa-villa mewah, rumah mewah. Itu yang kita develop sebelum kami menjadi developer. Wow. Tuh. Oke. Jadi bukan pemain baru nih. Bener. Jadi udah nggak usah diraguin lagi nih ya? Iya, betul sekali Mbak Monica. Ini udah ramai terisi belum sih Pak? Ya sudah lumayan banyak sekali yang mengisi. Jadi secara serah terima kita sudah mulai serah terima unit apartemen di tower pertama di akhir tahun 2019. Wow, jadi emang udah ramai dihuni. Sudah ramai Berarti dihuni. saya tebak nih fasilitas juga udah jadi ya Pak ya? Sudah jadi, sudah bisa digunakan semuanya. Nice. Nah Pak, untuk akses menuju ke B Residence gimana tuh Pak?
Oke, baik. Berbicara tentang investasi apartemen ya, kita selalu melihat dari sisi lokasi, dan lokasi itu sering sekali dibahas. Aksesibilitasnya adalah ini sangat gampang. Pertama, ini ada yang baru ya. Jadi akses tol yang baru, tol Jor 2 yang sekarang kita tahu lagi dikembangkan dan akan mulai operasional di akhir tahun 2021 ini. Ada tol Jor 2. Yang jaraknya nih Mbak Monica hanya 30 detik dari lokasi apartemen B Residence. Itu sangat dekat ya. Nah, tadi kan yang Bapak jelasin tuh future tol ya, Pak. Nah, kalau untuk akses tol saat ini yang bisa digunakan menuju ke B Residence, bisa lewat mana nih, Pak? Ya, baik. Untuk sekarang, kita bisa diakses dari 2 pintu tol. Bagi yang dari Jakarta, tinggal ngambil tol Jakarta-Tangerang dan keluar di pintu tol Kunciran atau pintu tol Serpong. Yang jaraknya 15 menit dari pintu tol tersebut tadi. Oke, nah kalau untuk transportasi umumnya ada nggak sih, Pak? Pastinya ada di sini. Untuk yang tidak menggunakan kendaraan pribadi, itu bisa menggunakan KRL. Di sini jaraknya kurang lebih sekitaran 5 menit kita menuju stasiun KRL Cisauk. Biasanya nih salah satu faktor kalau orang cari hunian yang deket sama fasilitas pendidikan, fasilitas pusat perbelanjaan. Benar nggak sih, Pak? Iya, setuju. Betul, Mbak Monica. Nah, kalau untuk B Residence sendiri nih gimana sih, Pak? Baik, apartemen B Residence itu lokasinya sangat prime sekali ya. Kita dekat dengan Ion Mall. Nah, ini yang menarik. Jadi kita tinggal dekat dengan Ion Mall itu sangat menyenangkan ya. Jaraknya kurang lebih hanya 150 meter doang dari lokasi apartemen. Bisa jalan kaki dong, Pak? Iya, jadi Mbak Monica nggak perlu pakai mobil tuh. Tinggal keluar apartemen, udah jalan kaki tuh karena bisa 150 meter, sudah nyampe tuh Ion Mall. Nice. Itu yang pertama. Kemudian untuk fasilitas pendidikan. Secara lokasi kita berada di Jalan Edu Town, Kapten 3 nomor 1. Di Jalan Pendidikan ya. Kita dekat kampus bisnis Prastia Mulia. Oh, I see. Ya, jaraknya cuma 100 meter dari lokasi apartemen B Residence, Mbak Monica. Wah. Selain itu, juga ada kampus ITSB, kemudian ada kampus Sriwijaya, dan next future-nya kita ada di depan lokasi kita akan dibangun kampus IULI. Itu kampus penerbangan Pak B.J. Habibie. Wow, jadi sesuai sama nama jalannya nih, Edu Town, jadi benar-benar dikelilingi sama berbagai pusat pendidikan ya, Pak. Betul ya? sekali, Mbak Monica. Nah, jadi penasaran nih, Pak, untuk produk yang on sale saat ini, ada apa aja, Pak? Ya, untuk produk sendiri kita memang di sini lebih banyak tipe yang kita jual adalah unit studio. Oke. Karena memang secara market untuk penyewaan lebih ke arah mahasiswa dan profesional. Jadi kita memang lebih banyak bangun untuk tipe studio. Kita banyak tipe nih, Mbak Monica. Mulai yang paling kecil untuk di tower pertama kita, di tower Tulip, itu ukurannya 25 dan 26. Kemudian di tower yang kedua kita di tower Rose, ukuran 1930 sampai dengan yang paling luas ukuran 2385. Dan di signature tower kita, di tower ketiga, tower premium di tower Lotus, kita dengan ukuran yang paling kecil 2270 sampai yang paling besar ukuran 1 bedroom plus di 38,35 meter persegi. Wah, jadi dari 3 tower yang ada, masih ada tuh semua tipe-tipe yang tadi Bapak sebutkan ya? Masih ada, tetapi sekali lagi, unitnya sudah sangat terbatas ya. Oh, unitnya udah terbatas karena memang sudah ramai terisi ya, Pak? Sudah ramai terisi, penjualan kita sudah kurang lebih sekitaran 90% terjual. Wow. Jadi tinggal 10% nih unit yang masih available yang bisa dibeli oleh konsumen kita. Wah, jadi kira-kira sebagus itu lah ya apartemen B Residence sampai laku banget nih ya. Betul sekali. Nah, emang harganya berapa sih, Pak? Harganya masih sangat terjangkau, Mbak Monica. Jadi kita harganya mulai dari 480 jutaan. Wow, 480 jutaan aja bisa dapat satu unit di apartemen The Residence. Betul sekali. Dan harga itu sudah termasuk dengan furnisnya. Plus elektronik. Nanti kita bahas ya untuk promosi dari apartemen B Residence. Wow, jadi bukan cuma dapat unitnya, tapi juga include furniture dan juga include elektroniknya, Pak. Betul sekali, Mbak Monica. Mantep banget. Nah, kalau untuk cara bayarnya ada berapa cara tuh, Pak? Ya, ada beberapa pola pembayaran yang kita terima di sini. Yang pertama, cash, tentunya cash keras ya. Tapi sebenarnya cash keras kita nggak harus konsumen kita membayar sekaligus. Tapi kami memberikan kemudahan untuk dicicil selama 3 kali 3 bulan. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pola pembayaran menggunakan fasilitas bank. Kita sebutnya KPA ya. Jadi di sini kita sudah bekerjasama dengan banyak bank. Jadi konsumen kita tinggal pilih mau menggunakan fasilitas bank mana. Tentunya nanti akan dipilih nih bunga mana yang paling menarik, Mbak Monica. Yang ketiga, kita ada pola pembayaran cicil bertahap ke developer. Jadi bagi konsumen kita yang nggak mau lewat bank, nyicilnya dia bisa nyicil ke kami langsung ke developer. Seperti itu, Mbak Monica. Untuk saat ini, ada promo menarik apa yang ditawarin kalau beli
unit di apartemen B Residence. Sekarang ini adalah momen yang sangat tepat Mbak Monica. Kenapa tuh Pak? Ya, jadi kita lagi ngeluarin program yang kita sebut End of Project Sale. Apa tuh Pak? Ya, jadi kami memberikan promo yang dahsyat nih. Jadi biasanya belum pernah kita keluarkan promo sedahsyat ini. Dulu pembelian kita tanpa furnish, tanpa elektronik. Tapi sekarang kita berikan full furnish plus elektronik. Wow, fully furnished and electronic. Betul. Mantep banget ya Mantap Pak sekali ya. kan. Jadi konsumen udah tidak perlu pusing-pusing mikirin untuk beli furniture atau elektronik. Kita semua sudah sediakan. Sederhananya, konsumen yang beli cukup bawa koper doang, sudah bisa langsung nempatin. Mantap. Tambahan lagi nih Mbak Monica, karena unit kita kan sudah ready nih, sudah siap ditempatin. Nah, kita bisa menikmati fasilitas free PPN yang sekarang lagi dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya, setiap pemilihan unit kita, apartemen B Residence, sebelum Agustus itu free PPN. Artinya free PPN itu seolah-olah diskon 10% jadinya Mbak Monica. Wah, menarik banget nih ya Pak promonya. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir, tapi paling penting nih Pak. Kenapa sih teman-teman properti hunter di rumah wajib banget beli unit di apartemen B Residence Serpong? Ya, banyak alasannya ya Mbak Monica. Yang pertama, dari sisi lokasi apartemen B Residence berada di pusat kota BSD. Dekat dengan Ion Mall yang tadi. Dekat dengan beberapa kampus, salah satunya kampus Prasasti Mulia. Kemudian dekat dengan AIS BSD ya. Yang keempat, dekat dengan akses tol baru Jor 2 yang jalannya hanya 30 detik dari lokasi kita. Selain itu, secara pembangunan kita sudah ready nih, sudah jadi, sudah siap huni. Berarti tidak ada resiko, kita nggak perlu tunggu lagi kapan selesainya ya. Kemudian yang selanjutnya, ini yang paling penting sebenarnya, yang mungkin jarang dipublikasi ya. Sertifikat kita sudah pecah semua Mbak Monica. Di tower 1, 2, dan 3 sudah pecah sertifikat. Dan tidak perlu menunggu waktu lama. 6 bulan setelah serah terima, sertifikat sudah bisa diterima oleh masing-masing konsumen Mbak Monica. Wah, nice banget ya Pak ya. Selain itu, captive market di sini itu sudah sangat jelas ya. Karena kita dekat dengan beberapa kampus, salah satunya kampus Prasasti Mulia. Jadi untuk penyewaannya nanti bisa diarahkan ke sana. Potensi sewanya itu sangat tinggi. Karena untuk unit yang paling kecil, itu kita bisa nyewain kurang lebih sekitaran 40 juta sampai dengan 50 juta per tahunnya Mbak Monica. Jadi ini bisa dibilang selain jadi hunian yang baik, ini juga jadi investasi yang baik juga ya Pak? Betul sekali Mbak Monica. Wah, so teman-teman, buruan deh, karena ini unitnya terbatas, hanya tersisa 170 unit aja ya Kurang Pak? lebih 170-an unit, jadi kita sudah terjual lebih dari 90%. Oke, untuk teman-teman yang mau pesan unitnya atau mungkin mau cek nih ke lokasi buat lihat-lihat show unitnya, kalian cukup klik link yang udah kita sediain di description box ya. Oke Pak Anton, terima kasih banyak Terima waktunya, kasih, Mbak sehat Monica. dan sukses selalu. Sehat Mbak ya. Oke, sekian review kita kali ini, mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Like videonya kalau kamu suka dan support kita juga dengan subscribe channel Property Hunter supaya channel ini semakin berkembang dan bisa membantu semakin banyak teman-teman lainnya dalam menemukan rumah impian. Oh iya, bantu kita juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak teman-teman yang tahu informasi mengenai apartemen di Residence Serpong. Untuk tahu cuplikan singkat video yang akan tayang di channel Property Hunter, teman-teman bisa cek di Instagram kita. Dan jangan lupa follow ya. Mudah beli rumah, siapa takut? Saya Monica Tineke mohon pamit. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.